Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mitra bisnis? Semoga Anda semua senantiasa berada dalam kebahagiaan. Saat ini saya mencoba ingin men-share kaitan dengan bagaimana menjadi pebisnis ajaib. Yang melatar belakangi saya mencoba men-share kaitan dengan tema ini sehubungan dengan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban lil amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairan, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asobathu syarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asobathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu." Sangat ajaib urusan orang-orang yang beriman itu. Mengapa demikian? Dikarenakan seluruh urusan di hadapan mereka itu baik. Dan urusan ini, hal ini tidak akan pernah bisa ditemukan kecuali pada diri orang-orang yang mukmin. Mengapa demikian? Mereka ketika mendapatkan kesenangan, mereka bersyukur. Dan yang demikian itu baik bagi mereka. Dan apabila mereka mendapatkan kesulitan, mereka bersabar. Dan yang demikian itu pun baik bagi mereka. Nah, begitu juga berkaitan dengan kita. Apabila kita ingin menjadi pebisnis yang ajaib, maka syaratnya penuhi saja 3 ini. Yang pertama, memiliki keimanan. Yang kedua, mudah bersyukur. Yang kedua, mudah sabar. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita membahas syarat yang utama, yaitu iman. Mengapa itu dinyatakan syarat yang utama? Dikarenakan ketika keimanan tidak ada, maka percuma saja kita membahas kaitan dengan ciri-ciri atau syarat-syarat yang lainnya. Percuma saja. Dikarenakan kalau tidak ada keimanan, tidak tertanam keimanan pada diri seseorang, maka percuma saja. Semuanya tidak akan bernilai. Boro-boro menjadi pebisnis ajaib. Memiliki nilainya pun tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila mereka disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imanan, bertambah kuatlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka itu bertawakal. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang-orang yang beriman itu selain dia memang ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka, mereka pun ketika mendengar atau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah kuatlah iman mereka. Artinya apa? Mitra bisnis sekalian. Artinya keimanan itu dasarnya dan standarnya itu adalah Al-Quran. Dikatakan seorang pebisnis yang memiliki keimanan, syaratnya minimal 3. Yang pertama itu yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat tersebut bahwa ciri orang yang beriman adalah adamur raib, tidak memiliki keraguan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun
alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ternyata di ayat ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ada keraguan pada dirinya. Mereka berjihad di jalan Allah, mereka berjuang di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Berarti para mitra bisnis sekalian, bahwa ciri yang pertama ketika kita ingin menjadi pebisnis yang memiliki keimanan, itu adalah harus menghilangkan keraguan. Menghilangkan keraguan apa? Menghilangkan keraguan akan kebenaran Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian, maka janganlah kalian jadi orang-orang yang ragu. Bagaimana mungkin seseorang mau dikatakan beriman, seorang pebisnis dikatakan beriman, apabila di dalam dadanya memiliki keraguan. Keraguan akan kebenaran Allah, bahwa segala sesuatu kebenaran datangnya dari Allah, dan di luar dari Allah itu pasti salah. Artinya segala sesuatu perintah Allah, segala sesuatu larangan Allah itu akan menyampaikan kepada kebenaran juga. Dan selain itu tidak boleh ragu kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah aturan, memberikan sebuah perintah, memberikan sebuah larangan, pasti itulah menyampaikan kepada kita kepada sebuah kebaikan. Tidak ada yang lain. Biadikal khair. Dari Allah lah segala kebaikan. Apabila pebisnis yang memiliki keimanan ternyata masih memiliki keraguan akan kebaikan yang Allah berikan di dalam aturannya, di dalam hukumnya, maka tidak layak dikatakan sebagai pebisnis yang memiliki iman. Yang ketiga adalah tidak ragu akan kehebatan Allah. Apabila seseorang yang memiliki keimanan masih ragu akan kehebatan Allah, masih ragu akan kehebatan aturan Allah, mana mungkin dia memiliki keimanan sedangkan dia masih ragu akan kehebatan Allah. Jadi minimal 3 hal ini, para mitra bisnis yang berbahagia, sehubungan dengan bagaimana kita adamur raib, tidak memiliki keraguan. Tidak memiliki keraguan akan kebenaran Allah, tidak memiliki keraguan akan kebaikan Allah, tidak memiliki keraguan akan kehebatan Allah. Pasti Allah itu benar, pasti Allah itu baik, pasti Allah itu hebat. Maka tidak ada yang perlu untuk diragukan lagi. Yang kedua, ciri orang yang beriman yaitu adamul kharaj. Ciri ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 65 yang bunyinya demikian. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan wa yusallimu taslima. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dirinya sendiri. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu Muhammad, tidak dikatakan seseorang beriman atau dikatakan kafir. Atau dalam hal ini seseorang pebisnis tidak dikatakan pebisnis yang beriman. Hatta yuhakimuka, sehingga kamu Muhammad dijadikan hakim, pemutus perkara terhadap apa yang mereka perselisihkan, terhadap berbagai urusan mereka. Yang tentu kalau Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan hukum, tentulah pasti dengan pakai ketetapan atau hukum Allah. Kemudian
Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian ketika engkau Muhammad menentukan atau menetapkan putusan menghukumi mereka, maka la yajidu fi anfusihim harajan. Tidak ada pada diri mereka suatu keberatan. Wa yusallimu taslima. Mereka berserah diri dengan sepasrah mungkin. Artinya para mitra bisnis yang berbahagia ini merupakan ciri yang spesial juga. Setelah ciri yang pertama bahwa seorang yang beriman itu benar-benar menerima berbagai ketetapan Allah. Kita tahu para mitra bisnis yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita dalam melaksanakan bisnis itu. Setidaknya ada 3 hal yang secara prinsip harus dipenuhi. Yang pertama adalah jujur. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam berbisnis. Yang dinamakan jujur ini minimal memenuhi 2 hal. Yang pertama adalah tidak mengurangi takaran, yang kedua adalah transparan. Ada salah satu hadis yang menerangkan bahwa seorang pebisnis, seorang yang berada di dunia muamalah maliyah ini mendapatkan sebuah peringatan yang begitu keras. Inna tujaro yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron. Coba, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat. Itu illa manittaqallah, kecuali pedagang ya, pebisnis yang bertakwa kepada Allah, wa barra wa shadaq, gitu ya, dan dia berbuat baik juga jujur. Nah, di hadis ini menegaskan bagaimana ketika kita melayani para klien kita, bagaimana kita melayani customer kita, benar-benar memegang prinsip transparan dan tidak mengurangi takaran. Kita tahu mengurangi takaran itu sesuatu yang benar-benar merugikan orang lain dan akan membuat kerusakan. Yang kedua adalah transparan. Nah, bagaimana di sini sebagai pebisnis berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menyembunyikan apa itu kelebihannya dan tidak boleh menyembunyikan apa itu kekurangannya. Maka disinilah sikap jujur makin menguat. Bagaimana transparansi di dalam menjelaskan produk. Tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Tapi semuanya transparan, real, bagaimana adanya. Yang kedua, bahwa pebisnis itu harus adil atau tidak zalim. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat adil dan sangat menyukai keadilan, dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mampu berserah diri untuk melaksanakan aktivitas keadilan di dalam melaksanakan bisnis. Kita tidak boleh zalim. Kita tidak boleh benar-benar menjadikan mitra kita, konsumen kita, klien kita terzolimi atas pelayanan yang kita berikan. Ini adalah suatu prinsip yang luar biasa di dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil begitu dekat dengan takwa. Yang kita tahu bahwa keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga adalah halal. Kita tahu bahwa Allah memerintahkan kepada kita bagaimana berbisnis dengan cara yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah
setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka itu, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tidak sedikit bagaimana sekarang ketika Allah melarang riba, Allah menghalalkan jual beli, ternyata masih banyak orang-orang yang terus terjun di dalam dunia riba. Mengapa? Pertama, itu bisa diakibatkan karena ragu akan kehebatan Allah, ragu akan kebaikan Allah, ragu akan kebenaran Allah. Akhirnya dia keberatan ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan riba, menjauhi riba, apalagi memerangi riba, mereka keberatan. Sedangkan orang yang beriman, la yajidu fi anfusihim harajan wa yusallimu taslima. Ini malah mereka keberatan. Susah. Dari mana dapat modal? Dari mana dapat pinjaman untuk mengembangkan bisnis? Udah yang ada aja dulu. Kan begitu. Keberatan. Mereka tidak tahu bahwa ternyata Allah itu benar, Allah itu baik, Allah itu hebat. Dan yang ketiga, mitra bisnis yang berbahagia, ciri orang yang beriman yaitu adamul khiyarah. Artinya tidak memiliki pilihan lain. Ini seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amron ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak layak bagi orang-orang yang mukmin, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan yang kita tahu ketetapan Allah itu adalah benar, ketetapan itu Allah itu adalah baik, ketetapan Allah itu adalah hebat. Tapi ternyata ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Ada pilihan lain bagi mereka untuk menyelesaikan urusan mereka. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak layak, tidak patut, tidak pantas disebut orang yang beriman. Kalaulah dia pebisnis, tidak layak, tidak patut, tidak pantas dikatakan sebagai pebisnis yang beriman. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah ketetapan, ada pilihan lain. Ketika Allah memerintahkan untuk meninggalkan riba, ketika Allah memerintahkan untuk jujur, ketika Allah memerintahkan kita untuk adil dalam berbisnis, mereka keberatan. Akhirnya dikarenakan keberatan, mereka mencari pilihan lain. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada apa yang telah diturunkan, yaitu kitab-kitab, baik kepada orang-orang terdahulu ataupun kitab Al-Quran. Ternyata pada kenyataannya mereka hendak berhukum pada hukum tagut. Yuriduna ayatahakamu ila tagut. Pada kenyataannya mereka malah berhukum pada hukum tagut. Nah, ini merupakan efek dari tadi. Pertama, ragu-ragu akan kebenaran hukum Allah, ketetapan Allah. Mereka ragu akan kebaikan Allah dalam menetapkan sesuatu. Yang ketiga adalah mereka ragu akan kehebatan ketetapan Allah, hukum Allah. Akhirnya keberatan. Dikarenakan dia keberatan, akhirnya dia mencari pilihan lain yang seharusnya memakai aturan Allah, ketetapan Allah, hukum Allah, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malah mereka mencari pilihan lain, yaitu berhukum pada hukum tagut. Yang kita tahu bahwa tagut itu artinya adalah melampaui batas kemakhlukan, yang seharusnya makhluk itu merupakan zat yang taat pada Khalik. Ini malah ingin mengambil hak Khalik, membuat aturan.
Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya yang berhak menghukum itu, yang berhak membuat hukum itu Allah. Tapi orang ini yang dinamakan tagut ini membuat aturan sendiri, yang mana aturannya itu adalah bertentangan dengan hukum Allah. Dan mohon perhatikan para mitra bisnis yang berbahagia, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap rasul itu adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul, ya, pada setiap umat itu untuk apa? Anibudullaha wajtanibut tagut, untuk menyuruh kepada bagaimana manusia itu untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Kenapa? Karena tagut ini menjadi saingan Allah di dalam menetapkan hukum. Dan kenyataannya manusia dalam hidupnya tidak terkecuali para pebisnis, mereka kenyataannya malah mencari alternatif hukum lain, alternatif ketetapan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Mereka lebih enak, lebih nyaman, lebih merasa baikan, lebih merasa hebat, lebih merasa unggul dengan memakai hukum buatan tagut. Untuk itu, para mitra bisnis sekalian, ketika kita memiliki ciri 3 hal ini. Pertama, adamul raib, tidak memiliki keraguan akan kebenaran, kebaikan dan kehebatan Allah. Yang kedua adalah adamul kharaj, tidak memiliki keberatan terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Wa yusallimu taslima, malah dia berserah diri dengan sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah adamul khiyarah, dia tidak mau mencari pilihan lain kecuali pilihan Allah dan Rasulnya, kecuali ketetapan Allah dan Rasulnya, kecuali hukum Allah dan Rasulnya. Dari saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan pada episode berikutnya, bagaimana syukur terpenuhi, bagaimana sabar terpenuhi, agar senantiasa kita menjadi pebisnis ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.